ibadah anak kelas kecil tanggal 25 Oktober 2020. Aku bisa sabar dan tidak emosi. Shalom adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak percaya adik-adik di rumah tetap semangat dan tetap sabar. Yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Biarlah Engkau menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Lini dan Kak Reno, kita akan sama-sama memuji Tuhan adik-adik. Nah sebelumnya kakak akan menyebutkan tema kita pada minggu ini. Tema kita pada minggu ini adalah Aku bisa sabar dan tidak emosi. passwordnya orang sabar itu lebih dari pahlawan. Tahu nggak Kak Reno? Apa tuh Kak? Ada kasih yang begitu panjang sabar. Oh, kasih apa itu Kak? Bukan kasih uang ya, tetapi kasih Yesus. Yeay! Yeay. Yuk sama-sama, semua bangkit berdiri ya. Katakan kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih Yesus itu kasih yang sempurna ya Kak? Iya Kak. Nah karena kita sudah mengalami kasih Yesus, kita harus selalu memanggil namanya di setiap doa-doa kita, di setiap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Yuk kita mau sama-sama katakan, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Memimpin
kasih Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan kami yang sudah menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang penuh kasih. Kami mempunyai Allah yang sabar. Karena itu kami mau belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang sabar. Tuhan, pimpin hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Diana. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik? Apakah adik-adik masih tetap sabar di rumah? Masih tetap sabar belajar online? Kakak percaya, adik-adik pasti sabar karena Tuhan. Minggu-minggu kemarin, kita belajar bagaimana kita harus bersabar. Apakah adik-adik ingat? Apakah kunci dari kesabaran? Ya, kunci untuk tetap sabar, tetap tinggal di dalam kasih Yesus. Karena dalam kasih Yesus ada kesabaran, ada ketenangan hati yang membuat kita tidak gampang marah atau emosi. Nah, kira-kira menjadi marah atau emosi itu baik atau tidak ya? Tentu saja itu tidak baik. Karena ketika kita emosi, maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang bisa melukai hati orang lain, bisa membuat sedih, bahkan membuat orang ikut menjadi marah juga. Nah, adik-adik, coba adik-adik pikirkan, kapan ya terakhir kali adik-adik marah? Terus marahnya sama siapa? Sama papa, sama mama, sama kakak, atau adik yang di rumah? Nah, jadi ingat ya, kunci kesabaran tetap tinggal dalam kasih Kristus. Nah, adik-adik, kakak punya kisah tentang orang yang tidak sabar. Dia cepat marah dan emosi. Namanya itu adalah Nabal. Penasaran? Yuk kita saksikan cerita ini. Ada seorang laki-laki yang tinggal di daerah bernama Maon. Ia mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia berada di Karmel pada saat pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu adalah Nabal, dan nama istrinya adalah Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi Nabal itu kasar dan jahat kelakuannya. Pada waktu itu, Daud tinggal di padang gurun. Dan ketika Daud mendengar bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang untuk pergi ke Karmel kepada Nabal dan memberikan salam atas nama Daud, serta mengatakan kepada Nabal bahwa selama Daud dan orang-orang yang ada di Karmel, mereka menunjukkan kebaikannya kepada pekerja-pekerja Nabal dengan menjaga para gembala Nabal yang lewat di Karmel agar tetap aman. Karena itu, Daud meminta belas kasihan Nabal untuk memberikan mereka makanan. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal seperti yang Daud katakan. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu dengan kasar. Katanya, "Siapa Daud? Masa aku harus memberikan makanan, minuman, atau domba-dombaku kepada orang yang tidak aku kenal?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang. Dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepada Daud apa yang dikatakan Nabal. Lalu Daud menjadi marah dan menyuruh orang-orangnya menyandang pedang. Daud pun juga menyandang pedang dan membawa 400 orang untuk pergi menyerang Nabal. Tetapi ada seseorang yang memberitahukan kepada istri Nabal, yaitu Abigail, tentang segala yang terjadi
dan tentang rencana Daud untuk menyerang Nabal. Wah, tahukah adik-adik apa yang dilakukan oleh Abigail? Apakah saat itu dia langsung emosi dan memarah-marahi Nabal? Oh tidak adik-adik. Ternyata Abigail segera mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba, bahan makanan, serta kue-kue yang banyak, dan menaikkan semuanya ke atas keledai. Kemudian, Abigail segera pergi kepada Daud. Ketika Abigail sampai kepada Daud, bersujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah, dan memohon kepada Daud untuk tidak menghiraukan Nabal yang jahat itu, dan mencegah Daud untuk bertindak sendiri untuk berperang. Karena pastinya akan banyak orang-orang yang akan menjadi korban. Dan Abigail pun mengucapkan kata-kata yang membuat Daud menjadi tenang dan tidak lagi marah, serta menerima semua pemberian yang dibawa oleh Abigail. Ketika Abigail sampai ke rumahnya, dan ia melihat Nabal sedang berpesta dan bergembira di rumahnya, wah, Nabal tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Maka esok harinya, Abigail menceritakan apa yang terjadi, dan pada saat itu juga Nabal mati dan membatu. Nah adik-adik, dari kisah Nabal tadi, kita bisa belajar bahwa menjadi sabar itu penting. Adik-adik, ketika kita mulai merasa emosi, kita berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan ketenangan untuk hati kita, sehingga kita tidak menjadi salah bicara seperti Nabal, bahkan membuat orang lain marah, seperti Nabal yang membuat Daud ikut menjadi marah juga. Untungnya adik-adik, ada Abigail. Abigail adalah seorang wanita yang bijak. Dia bisa menenangkan hati Daud. Coba adik-adik bayangkan, kalau Daud ikutan marah, dan dia mau membunuh semua pasukan Nabal, berapa banyak orang yang tidak bersalah ikutan mati. Jadi ingat adik-adik poinnya, tetap sabar dan tenang. Adik-adik, apakah adik-adik mau menjadi seperti Abigail? Ya, Abigail adalah seorang yang sabar dan bijak. Yeay, Abigail is the hero. Adik-adik, siapa di sini yang mau jadi seperti Abigail? Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami belajar untuk bisa mengendalikan emosi agar tidak cepat marah. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Adik-adik, firman kita hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa untuk tetap selalu sabar. Mari kita berdoa yuk. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat katakan amin. Selamat hari